Hai, selamat pagi anak-anak. Semoga Ibu rasa kalian sehat selalu ya, dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, oke? Kita masuk di pelajaran PPKN pertemuan kedua, masih dalam judul arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, mungkin pada saat Ibu kasih kabar ke kalian mengenai Ibu akan memberi pelajaran ke RRI, mungkin kalian ada yang dengar sedikit, ada paham sedikit, iya ya. Semoga saja kalian paham sedikit saja. Oke, kita langsung saja di fungsi Pancasila. Nah, yang pertama itu adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan. Nah, kemudian contoh dari fungsi Pancasila adalah dasar negara. Tanpa adanya dasar negara, pemerintahan kita tidak akan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti begini. Rumah itu sebelum dibangun harus ada dasar toh, dasarnya atau pondasinya. Agar apa? Agar rumah itu tidak rubuh, tidak runtuh, sama seperti Pancasila kita. Apa yang dibutuhkan? Dasar negara. Agar apa? Agar negara ini tidak runtuh, rubuh, amburadul, agar tidak diambil negara yang lainnya. Begitu. Itulah fungsi dari dasar negara. Nah, yang kedua adalah pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu Pancasila ini berperan sebagai petunjuk hidup kita sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pandangan hidup itu sama seperti tujuan. Tujuan kedepannya itu bagaimana negara ini, cita-cita bangsa ini bagaimana, apakah begini saja ataukah hancur? Tidak, pasti ada tujuannya. Contohnya ada visi, ada misi. Contohnya ini visi sekolah. Nah, di setiap sekolah pasti ada membutuhkan visi masing-masing, misi masing-masing. Visi itu sekolahnya, sedangkan misinya apa yang diharapkan atau tujuannya. Sekolah pasti ada anak-anak murid atau siswa-siswa. Nah, setelah ada visi, kemudian lahirlah sebuah misi, tujuan apa untuk anak-anak nanti, kelak jadi apa dia setelah mendapatkan visi, setelah mendapatkan sekolah, begitu. Sama dengan pandangan hidup, apa tujuannya nanti, apa cita-citanya nanti, begitu. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, sikap, mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari bangsa sendiri. Sama seperti ciri corak khas yang dimiliki oleh negara. Nah, kepribadian bangsa kita itu tidak terlepas dari ragam budaya kita ya, suku, banyak, bahasa kita yang beragam. Pokoknya warna-warni lah. Ada yang kulitnya putih, ada sawo matang, ada yang sawo busuk kah, apakah, ada hitam, semua beragam. Itu adalah kepribadian bangsa atau corak suatu bangsa tersebut. Bukan maksud karena ada berbeda-beda kita memisahkan diri dari yang satu dengan tidak. Karena ada kepribadian bangsa itu kita menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua, meskipun kita berbeda-beda semua, beda apapun itu, agama, suku, dan lain-lain. Itu maksud dari kepribadian bangsa. Kita lanjut nomor 4. Yaitu fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa yang melekat di setiap hati masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa ini lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan menceritakan sedikit mengenai Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, Pancasila itu dikenal oleh
orang Indonesia atau dikenal ya, kita sendiri dikenal itu sejak pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi jangan salah, Pancasila itu dikenal sejak abad ke-14 di kerajaan Hindu-Buddha, Sriwijaya dan Majapahit. Banyak itu kerajaan Kutai dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bahasa Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Mungkin di pelajaran kelas 1 kita sudah membahas mengenai Pancasila, semuanya asal muasalnya dari mana, siapa 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 yang menemukan, bukan siapa menemukan ya, mungkin siapa yang memberi. Nah, dilahirkan di mana? Ya, sedikit. Nah, Pancasila itu ditemukan, kata-kata Pancasila itu ditemukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada saat dia dipenjara di NTT atau di ND. Nah, dari situ dia menemukan pemikiran-pemikiran, oh, Pancasila akan menjadi dasar negara kita sebagai jiwa bangsa kita. Nah, kemudian dikenallah itu pada tanggal 1 Juni dan setiap tahun pada tanggal 1 Juni itu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai sumber segala hukum. Nah, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya, hukum harus diterapkan atau bersumber yang disesuaikan dengan Pancasila. Maksudnya begini, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Di sini dikatakan melakukan segala apapun itu harus bersumber dari Pancasila. Contoh, orang yang akan dihukum mati atau ditembak mati, pernah itu di Indonesia dilakukan itu tidak asal diberi hukuman, tapi disesuaikan dulu dengan ketentuan yang berlaku. Contoh, dia dia menjual atau lain-lain dan lain, mengkonsumsi. Nah, kebanyakan orang yang menjual sabu-sabu, narkoba, narkotika dan lain-lain. Nah, apalagi yang menjual sabu itu lebih dari luar biasa banyaknya, 30 kilogram. Nah, mereka itu secara otomatis itu akan mendapat hukuman mati atau tembak mati, sama seperti beberapa tahun lalu mungkin bisa kalian lihat di berita, ada seseorang perempuan dan laki-laki itu menjual ke Jepang, itu adalah sabu-sabu. Nah, kemudian mereka itu terdapat di suatu negara lain. Mereka itu dikembalikan ke negara asal. Nah, kemudian negara asalnya akan memberikan hukuman sesuai dengan mereka. Nah, biasanya itu hukuman mati atau ditembak mati. Nah, harus disesuaikan dengan Pancasila juga. Kemudian yang keenam adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh pendiri bangsa Indonesia. Iya. Siapa yang masih ingat? Di sini ada beberapa orang pendiri negara. Pasti masih ingat ya, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan banyak yang lainnya, banyak sekali. Yang anggota BPUPKI itu salah satu juga, PPKI itu salah satu. Tapi yang mengusulkan itu hanya 3 ya, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada tanggal 17 Agustus dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian, yang ketujuh, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Sebelumnya mungkin kalian bertanya, Ibu, itu sebenarnya Pancasila itu apa? Oh, Pancasila itu adalah falsafah. Falsafah itu apa, Ibu? Falsafah itu sama dengan anggapan, sama dengan sumber. Biasanya anggapan-anggapan, yaitu sarana atau alat yang sangat mampu untuk mempersatukan bangsa agar tidak terjadinya antara masyarakat yang majemuk dan multikultural. Nah, kemudian dan mampu mempersatukan bangsa, suku, lain-lainnya dari kaya akan budaya etnis. Nah, ini sama dengan
pandangan hidup yang tadi ya, ada suku, ada bangsa, segalanya itu saling bersangkutan antara yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nanti di nomor 9. Nah, kita lanjut. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini sama dengan pandangan hidup. Nah, yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara, yang dapat diartikan sebagai ide yang tertuang dari ide-ide para pemikir oleh para pendiri negara yang berdasarkan sila-sila Pancasila yang terdapat di dalamnya nilai-nilai luhur, budaya, religius, kerangka, serta tujuan dari pembangunan Indonesia. Nah, kemudian ini adalah sebuah kerangka fungsi Pancasila. Yang pertama itu adalah pandangan hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah kepribadian bangsa. Nah, yang ketiga jiwa bangsa, sumber hukum, perjanjian luhur, falsafah hidup, cita-cita, dan terakhir adalah ideologi negara. Untuk anak-anak ibu, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami fungsi-fungsi dari Pancasila? Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalaupun tidak ada, bisa kalian tanyakan. Kemudian jangan lupa tugas kalian. Yang pertama, jelaskan fungsi Pancasila menurut kamu sendiri. Ingat, menurut kamu sendiri. Nah, sebelum kalian masuk ke tugas, kalian berulang-ulang mendengarkan video tersebut. Ya, sekian dan terima kasih, pelajaran hari ini telah berakhir. Nah, jangan lupa kalian selalu melihat video ini agar kalian paham dan melakukan tindakan sesuai yang ada tertulis di PowerPoint ini. Ya, terima kasih.